Akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Kepala Bakomstra sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, saya ke Bang Ciko. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Megawati Soekarno Putri, apakah ini sudah bisa dipastikan PDI Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo, Bang Ciko? Saya rasa belum bisa dipastikan apa-apa ya, walaupun tadi Mbak Puan juga menyampaikan hal yang sifatnya menurut kami itu suatu yang normatif. Artinya memang karena belum bisa dipastikan dan memang kita belum memberikan keputusan apakah akan berada di dalam pemerintahan bersama-sama atau berada di luar pemerintahan, itu belum menjadi keputusan resmi partai, dan sesungguhnya sampai hari ini memang belum dibicarakan karena fokus kami masih terkait dengan pilkada dan bagaimana kita mengupayakan kemenangan di 545 pilkada se-Indonesia yang dilakukan. Jadi kalaupun memang nanti akan ada pertimbangan untuk menjadikan itu sebagai keputusan dan apapun keputusannya, dan memang salah satu ukurannya mungkin setelah pertemuan Pak Prabowo, tetapi juga hal-hal lain juga tentunya akan menjadi pertimbangan. Jadi kami tidak dalam posisi yang terburu-buru untuk memutuskan hal tersebut, dan kita tunggu saja 1-2 bulan ini bagaimana nanti ke depan. Baik, Mas Adi, kalau dari komunikasi Bu Puan, Mas Adi melihatnya seperti apa? Apakah fix nih nanti akan bergabung untuk PDI Perjuangan ke kubunya Prabowo di pemerintahan berikutnya? Ya, saya kira kalau untuk memastikan apakah PDIP bergabung atau tidak, tentu harus melihat dua unsur sekaligus ya. Pertama, apakah ada tawaran dari Prabowo sebagai Presiden terpilih yang nantinya akan dilantik tanggal 20 Oktober, mengajak PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Itu ya unsur yang paling utama. Nah, yang kedua, jika ada tawaran dari Prabowo bergabung kepada PDIP, apakah PDIP tertarik ya untuk menjadi bagian di dalamnya? Jika kedua variabel ini tidak bisa disinkronkan satu sama yang lain, ya tentu soal kemungkinan PDIP menjadi bagian di dalam itu adalah hal-hal yang tidak bisa direalisasikan. Anggap saja misalnya ada tawaran tapi PDIP menarik ataupun menolak, ya tentu keinginan itu akan tertolak. Tapi secara prinsip, Mas, sebenarnya koalisi itu kan tidak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah dalam arti di dalamnya harus ada kader PDIP yang jadi menteri. Mungkin ada koalisi-koalisi lain yang sebenarnya bisa di luar kementerian, misalnya soal kemungkinan kesepakatan alat-alat kelengkapan dewan yang saya kira misalnya PDIP bisa berkompromi dengan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres, karena alat-alat kelengkapan dewan itu juga merupakan unsur-unsur yang juga cukup signifikan. Atau misalnya pada level kebijakan-kebijakan yang dinilai substantif, di mana ada titik temu nilai-nilai dan gagasan yang diperjuangkan oleh PDIP dengan kawan-kawan yang digagas oleh teman-teman Gerindra misalnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia sangat mungkin masih bisa terjadi. Tapi kalau memang kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Prabowo memang ada keinginan bahwa gestur tubuhnya merangkul dan mengajak kepada semua pihak, termasuk partai-partai yang kalah itu menjadi bagian di dalamnya. Baik, Mas Ciko, kalau tawaran kira-kira apa yang akan diminta nanti oleh PDI Perjuangan ke Prabowo jika seandainya diskusi dilakukan? Kita nggak akan mengandai-andai, tapi kalau terkait hal-hal yang sifatnya kebijakan yang strategis, Kongres PDI Perjuangan yang lalu telah memberikan ruang yang maksimal atau ruang sepenuhnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan. Jadi artinya kami belum bisa membaca pemikiran Ibu, dan kita tunggu saja bagaimana nanti pembicaraan antara Pak Prabowo dan... Baik, Mas Adi, ini kan kalau misalnya kita melihat gaya politik Prabowo ini tipenya merangkul. Artinya apakah tidak akan ada oposisi nanti di pemerintahan Prabowo selama 5 tahun mendatang? Baik, Mas Adi masih di mute, audionya boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, saya kira memang ada kecenderungan negara kita ini meminimalisir adanya oposisi di parlemen.
Bahkan misalnya ada keinginan untuk menghilangkan oposisi yang disebut dengan zero enemy. Bukan tidak mungkin kalau PDIP diajak dan PDIP tertarik menjadi bagian di dalam koalisi pemerintahan Prabowo, ya ini bisa dipastikan oposisi di parlemen itu wassalam. Nggak akan ada partai politik yang akan kemudian mampu memberikan satu perimbangan kekuasaan terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun nantinya di masa yang akan datang. Satu-satunya oposisi yang paling mungkin adalah dari kalangan-kalangan ekstraparlementer, bisa dari kalangan aktivis, mahasiswa, civil society, para profesor, mahasiswa, dan seterusnya. Karena memang ada kecenderungan kalau sudah menjadi bagian dari pemerintah, sikap politiknya itu tegak lurus terkait dengan apapun kebijakan politik yang nantinya akan dikeluarkan. Sekalipun kebijakan itu tidak pro rakyat, sekalipun kebijakan itu misalnya menimbulkan kegaduhan, tapi atas nama soliditas koalisi, rasa-rasanya partai-partai yang sudah menikmati kekuasaan politik itu sulit untuk bisa berbeda pandangan. Dan itu yang terjadi pada zamannya SBY, terjadi yang kemudian pada zamannya Pak Jokowi, dan sangat mungkin juga terjadi pada eranya Pak Prabowo Subianto, di mana partai koalisinya tak satu pun memiliki pikiran yang berbeda terkait keputusan-keputusan politik apapun nantinya. Baik, kita sudah tergabung juga dengan Mas Herzaki. Mas Herzaki, apakah nanti Kimples akan membuka tangan jika PDI Perjuangan bergabung kepada pemerintahan Prabowo? Dan kira-kira apakah juga rela jika nanti ternyata ada kursi menteri yang diberikan kepada PDI Perjuangan yang terakhir kali masuk ke Kimples? Ya, gini Pak. Kalau bicara mengenai apakah rela, ya kita tidak dalam konteks itu berbicaranya gitu. Karena bagaimanapun komitmen Demokrat, kami ini kan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan juga kemenangan Pak Prabowo di Pilpres lalu gitu. Dan kami bergabung, ini komitmennya jelas. Apapun yang menjadi langkah dan pilihan dari Pak Prabowo dalam memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan, itu kami yakini sudah merupakan yang terbaik bagi negeri ini. Ya begitu juga kalau misalnya Pak Prabowo mengajak teman-teman PDIP, lalu teman-teman PDIP bergabung, ya kami tentu akan sambut dengan sangat terbuka. Karena bagaimanapun kita ke depan ini kan banyak tantangan yang makin kompleks itu. Jadi kalau misalnya makin banyak sahabat, makin banyak teman, ya itu akan sangat baik gitu. Yang kedua, ya Demokrat punya pengalaman 10 tahun memimpin negeri. Kalau teman-teman PDIP juga punya pengalaman 10 tahun memimpin negeri, ya dengan kemimpinan Pak Prabowo bersama teman-teman yang lainnya, ya kenapa tidak gitu. Tentu ini adalah tambahan tenaga yang sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi semua ini kan kalau dari Demokrat, ya pilihan politik apapun yang diambil oleh Pak Prabowo, Demokrat siap untuk mendukung. Ya, karena kami yakin itulah yang terbaik buat bangsa dan negara. Jadi kami tidak dalam pilihan rela nggak nih atau enggak, ya nggak, tidak di situ pembicaraannya. Karena hari ini Mas, yang paling penting adalah buat bangsa dan negara gitu. Oke, ya, baik. Kita punya kebutuhan yang luar biasa di situ. Ya. Artinya kalau ada kursi menteri yang dikasih ke PDI Perjuangan nggak apa-apa ya kalau dari Kimples ataupun dari Demokrat sendiri ya Mas Herzaki? Loh, itu kan hak prerogatif Pak Prabowo. Kita sih mempersilahkan saja beliau memberikan ke Bang Adi juga silakan aja, misalnya Bang Adi mendadak diminta jadi menteri atau Bang Ciko, ya itu silakan, kan haknya Pak Prabowo. Mau mengangkat siapapun, kami yakin, Demokrat yakin pilihan itu adalah pilihan terbaik. Baik. Ya. Mas Adi, tapi kalau misalnya pemerintahan tanpa oposisi, seperti apa sih bentuknya? Apakah demokrasi benar-benar bisa berjalan dan untuk fungsi memilih kebijakan yang pro rakyat itu bisa dilakukan? Ya, saya kira memang hampir bisa dipastikan kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR, sekalipun itu menimbulkan kegaduhan, bertentangan dengan kepentingan rakyat secara umum, pastinya itu akan dilegalkan dan disahkan. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, terutama 10 tahun terakhir ini, kita begitu banyak melihat undang-undang yang sangat bertentangan dengan rakyat itu disahkan. Undang-undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang ITE, kemudian yang terkait dengan Undang-Undang Pidana dan seterusnya. Itu adalah undang-undang yang saya kira memang tutup mata, di mana memang parlemen dan pemerintah ketika berkoalisi mereka tak lagi mendengarkan suara-suara kritis yang muncul di luar mereka. Oleh karena itu, kalau semua partai berkoalisi, ini tentu menjadi alarm baginya check and balances, terutama yang muncul dari kalangan parlemen. Harapan satu-satunya check and balances itu yang muncul dari kalangan non-parlemen, dari kalangan aktivis, mahasiswa, buruh, dan seterusnya, yang pastinya gerakan-gerakan yang mereka sampaikan pastinya melalui protes-protes jalanan, bisa melalui demonstrasi, petisi, ataupun protes-protes lain yang sebagai upaya
untuk memberikan sikap kritis ya, supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR nantinya tak lagi bertabrakan dengan rakyat. Saya kira di situ, Mas. Makanya sebenarnya kalau mau jujur, dalam sistem presidensialisme multipartai itu mestinya harus ada aturan. Jangan semua partai itu boleh berkoalisi menjadi bagian partai pemenang, karena itu bahaya bagi demokrasi. Karena DPR itu secara prinsip fungsinya adalah memberikan perimbangan, memberikan satu narasi-narasi yang dia menjadi sparring partner ya, baik secara kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. Kalau semua DPR berfungsi, bersepakat ya bisa dipastikan wassalam ini nasib bagaimana perimbangan yang ada di negara kita 5 tahun ke depan pasti. Bang Ciko, tanggapannya singkat saja Bang Ciko. Ya, saya menyepakati kok apa yang disampaikan oleh Mas Adi, karena memang hakikatnya demokrasi itu kan harus ada pilihan. Pilihan itu bukan hanya pilihan ketika kontestasi pilkada, pileg atau pilpres, tapi pilihan-pilihan untuk bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa disalurkan sesuai dengan siapa yang mereka ingin membawakan aspirasi mereka. Nah, kadang-kadang juga tentunya masyarakat tidak selalu punya pilihan yang sama terkait dengan kebijakan-kebijakan dengan pemerintahan yang sedang berlangsung, dan tentunya harapan masyarakat akan ada partai yang juga bisa mereka andalkan untuk bisa menyalurkan aspirasi mereka, dan ini adalah suatu hal yang lumrah dari sebuah sistem demokrasi, tapi juga tidak bisa dibilang artinya berseberangan, karena sesungguhnya pilihan-pilihannya tentu harus disanggah oleh banyak partai dan tidak harus bersatu, tapi untuk menyanggah satu bangsa yang besar, keberadaan partai berada di luar pemerintahan, baik di dalam, baik berada di pemerintah atau kuat di DPR, itu sesungguhnya sama-sama membangun bangsa dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Baik, Mas Herzaki, untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan wajar di pemerintahan Prabowo, apa yang akan dilakukan Kim Plus? Ya tentu kok kami di sini di internal tentu membuka ruang yang seluas-luasnya bagaimanapun ya, bagi masukan, bagi kritik. Satu yang tentu harus kita jaga adalah pers, misalnya termasuk teman-teman Berita Satu TV ini ya, tentu dalam setiap kesempatan ada diskusi, ada dialog seperti ini ya, nggak akan ada tuh telepon-telepon datangnya, jangan ya nanti ngomongin, nggak perlu gitu. Kalau dari kami ya, kami dari Demokrat akan terus ikut menjaga bagaimana agar demokrasi kita tetap terjaga tadi. Satu, pers sebagai pilar ya, sebagai media. Lalu bagaimana dengan teman-teman masyarakat sipil ya, ada wadah melalui parlemen, silakan menyampaikan aspirasi melalui parlemen. Tetapi kalau dirasa parlemen kurang pas, ya kan banyak cara-cara lain yang demokrasi ya, yang demokratis ya, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak melulu bahwa harus ada katakanlah partai yang harus, wah kalau semua partai bergabung bagaimana? Nah itu hari ini kan realitanya belum kan begitu. Tetapi katakanlah misalnya di dalam pemerintahan semua, ya bagi kami di dalam pemerintahan tentu akan ada dinamika juga gitu ya, akan ada diskusi juga, bukan berarti semua demokrasi tidak akan berjalan gitu ya. Banyak cara untuk menjaga demokrasi berjalan. Lagi-lagi yang paling penting kami tahu Pak Prabowo punya komitmen luar biasa dalam menjaga demokrasi kita ke depan, dan kami Demokrat sesuai dengan arahan ketum kami Mas Ahaye ya, kita akan jaga betul juga. Demokrasi ini kan is our DNA gitu ya, ini adalah pilihan jalan kita. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya pemerintahan dan juga demokrasi di pemerintahan Prabowo, dan kita akan kawal bersama jalannya demokrasi selama 5 tahun ke depan dan seterusnya. Terima kasih Bang Ciko, Bang Herzaki, dan juga Mas Adi atas informasinya. Sehat selalu. Assalamualaikum.